Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali di semester genap ini untuk pembelajaran retail, dan saya akan membahas atau menjelaskan stok upname dan memahami di bagian stok upname di sini. Pernahkah Anda membayangkan cara menghitung persediaan barang-barang di sebuah supermarket atau swalayan? Apakah manajemen toko-toko tersebut mengetahui ketika barangnya hilang atau rusak? Jawabannya adalah dengan cara stock upname. Definisi stock upname di sini yaitu pengertiannya adalah kegiatan menghitungkan secara fisik atas persediaan barang di gudang akan dijual. Secara umum, kegiatan ini dilakukan guna mengetahui secara pasti dan akurat mengenai catatan pembukuan yang merupakan fungsi dari salah satu sistem pengendalian internal. Itu pengertian definisi stock upname. Dan di sini kita di grafik bawahnya ada bagian fungsi stock upname. Apa itu fungsi stock upname? Itu fungsinya yaitu memastikan data persediaan barang yang ada di rak atau gudang sesuai dengan sistem pencatatan persediaan. Ini fungsi dari stock upname. Terus membantu memastikan segala aktivitas pengiriman dan penerimaan barang berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Terus mengetahui arus keluar dan masuk barang. Terus mengetahui kondisi persediaan barang yang sesungguhnya. Fungsi dari stock upname. Tujuan stock upname itu tujuan utama dari stock upname identik dengan mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan toko retail atau perusahaan, sehingga perusahaan akan mengetahui keadaan yang terjadi antara data di catatan pembukuan dan persediaan fisik yang ada. Pada hakikatnya, stock upname menjadi bagian penting dari sistem persediaan dan harus dilakukan dalam pelaporan transaksi keuangan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya, persediaan yang rusak maupun hilang hingga adanya persediaan yang diambil tanpa izin atau pencurian. Selain itu, kegiatan stock upname dapat digunakan untuk menghitung berapa persediaan yang sudah mencapai batas kadaluarsa, sehingga toko retail bisa memperhitungkan barang-barang yang tidak layak dijual dan barang-barang yang masih bisa dijual. Kegiatan stock upname yang dilakukan setiap hari bukan hanya bertujuan untuk mencatat transaksi, tetapi juga mencegah terjadinya pencurian produk serta mengetahui kerusakan pada produk yang akan dijual. Hal ini dilakukan agar barang yang rusak tersebut bisa dibuang dan pencatatan persediaan lebih real serta penghitungan biaya kerugian barang menjadi lebih rinci dan jelas. Metode stock upname. Apa itu metode stock upname? Adapun beberapa metode penghitungan stock upname. Di antaranya itu ada metode penghitungan periodik, metode penghitungan perpetual. Metode penghitungan periodik yaitu
Metode jenis ini dilakukan dengan dasar persediaan yang keluar atau masuk hanya menghitung pada faktor biaya dan pendapatan yang keluar dengan mengesampingkan faktor HPP dari barang tersebut. Oleh sebab toko retail harus menghitungnya pada akhir bulan. Penyesuaian untuk menghitung biaya HPP pada persediaan yang keluar pada barang tersebut agar mengetahui nilai laba rugi yang timbul. Metode yang kedua itu metode penghitungan perpetual. Yaitu metode jenis ini dilakukan dengan menghitung barang persediaan keluar dengan perhitungan faktor HPP dan persediaan langsung secara real pada saat waktu itu. Oleh sebab itu, toko retail pada akhir tahun tidak akan menghitung kembali jumlah HPP atau persediaan keluar ataupun masuk. Yaitu metode penghitungan stok upname. Terus periode stok upname. Periode stok upname. Pada umumnya stok upname pada toko retail diadakan setiap hari, yaitu akhir bulan, setiap akhir tahun, ataupun tergantung dengan kebijakan toko retail atau perusahaan yang bersangkutan. Misalnya stok upname dilakukan tiap triwulan dan 1 bulan. Jika ditemukan selisih antara catatan dengan jumlah persediaan, pada umumnya disesuaikan dengan kebijakan toko retail yang bersangkutan, baik dengan melakukan pengecekan ulang, pencatatan beserta pendukung lain. Bila di kemungkinan terdapat transaksi yang belum dicatat atau dilakukan tindakan penyesuaian di pembukuan oleh bagian pembukuan, mencatatnya sebagai kerugian dalam bentuk kehilangan atau kerusakan barang, maupun dibebankan kepada karyawan atau bagian terkait untuk mengganti kekurangan tersebut. Itu periode stok upname. Baik, baru saja kita jelaskan atau paparkan mengenai yaitu stok upname. Ada rangkaian yang baru saja kita jelaskan atau kita paparkan. Untuk itu silakan setelah memahami video ini, saya tidak terlalu rinci menggunakan dengan oret-oretan di dalam yaitu PowerPoint ini. Kita langsung menggunakan dengan audio dan video yang saya buat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.